Kami, guru sekolah minggu, Parhalado, Inang Bible Pro, dan Amang Pendeta mengucapkan selamat tahun baru 2021 buat adik-adik dan orang tua yang ada di rumah. Ketemu lagi di ibadah online di tahun 2021. Mohon maaf ya adik-adik karena kita belum bisa tatap muka karena masih pandemi. Sabar ya adik-adik. Iya Kak Helen, aku juga sabar untuk ketemu adik-adik lagi. Kita ajak yuk Kak adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Adik-adik bangkit berdiri ya, kita mau bernyanyi. Adik-adik di rumah tahu kan lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye? Kalau gitu, adik-adik di rumah harus semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ikutin gerakan Kakak Monik dan Kakak Helen ya. Musik! Kak Monik nyanyi lagi dong biar adik-adik tambah semangat. Kak Monik tahu kan lagu Dikepak-kepakan Tanganku? Tahu dong. Ayo adik-adik kita bernyanyi lebih semangat lagi ya. Musik. Kepak-kepakan sayapku, digoyang-goyangkan badanku, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyangkan kakiku, digeleng-geleng kepalaku, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Adik-adik, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Adik-adik kita kembali bernyanyi yuk. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar. Bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan tak lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup riang, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu. Agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kita berdoa di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kita berdoa, ya Tuhan Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat pada minggu ini
diambil dari hukum Taurat yang kelima. Ayo kita sama-sama membacanya, mengucapkannya. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik di rumah masih pada semangat kan? Pastinya semangat dong. Kita kembali bernyanyi ya. Musik. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Tuhan, pahami firman-Nya. Sobatku yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Adik-adik sekolah minggu, mari kita meminta pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat hafalan minggu ini buat adik-adik sekalian kita ambil dari kitab Amsal. Kita buka yuk sama-sama Alkitab kita. Kita buka Amsal 1 ayat yang ke-7. Kita sama-sama membacanya. Amsal 1 ayat 7, demikian firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, jangan lupa ya dihafalkan ayat hafalannya. Mari kita kembali bernyanyi, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Untuk itu kita bersama-sama mengucapkannya.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Kakak punya lagu baru tentang keluarga Ayub. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Musik. Ayub punya 7 anak laki-laki dan 3 orang anak wanita. Hidupnya sangat berkecukupan, namun ia tetap taat. Pada suatu hari semuanya hilang, sahabatnya cuma Elifaz dan Bildad. Menemani Ayub hanya 7 hari, istri Ayub pun mengeluh. Tapi iman Ayub terus berharap pada Tuhan. Akhir hidup Ayub sangat diberkati karena Ayub taat dan setia. Adik-adik, kita nyanyikan ulang lagi ya. Ayub punya 7 anak laki-laki dan 3 orang anak wanita. Hidupnya sangat berkecukupan, namun ia tetap taat. Pada suatu hari semuanya hilang, sahabatnya cuma Elifaz dan Bildad. Menemani Ayub hanya 7 hari, istri Ayub pun mengeluh. Tapi iman Ayub terus berharap pada Tuhan. Akhir hidup Ayub sangat diberkati karena Ayub taat dan setia. Ya adik-adik sekolah minggu, sampai saat ini Amang belum mengucapkan selamat tahun baru buat kita. Untuk itu Amang sebagai Sintua HKBP Cikampek mengucapkan kepada anak-anak kami semua selamat tahun baru buat adik-adik semua, dan selamat tahun baru buat orang tua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Kiranya tahun baru ini menjadi tahun yang dapat berkat yang lebih dari Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu Amang mengajak adik-adik untuk membuka Alkitab. Kita ambil firman Tuhan pada minggu ini diambil dari kitab Ayub pasal yang pertama, dimulai dari ayat 4 sampai dengan ayat 5. Yuk kita sama-sama membacanya. Ayub 1 ayat 4 sampai dengan 5, demikian firman Tuhan. Tetapi sebelum kita membaca firman Tuhan, kita harus berdoa dulu ya.
Jangan lupa berdoa. Untuk itu mari lipat tangan, tutup matanya. Kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu buat kami, terlebih buat anak-anak sekolah minggu HKBP Cikampek, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami mensyukuri berkat yang Kau berikan, yang kami nikmati sampai saat ini, yaitu berkat kesehatan, panjang umur. Kami boleh Tuhan masuk ke tahun yang baru, tahun 2021 ini, di dalam keadaan sehat, tidak kekurangan satu apapun. Kami yakin Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan kami yang baik. Kami yakin Tuhan selalu menjagai kami, mengajari kami, dan mengampuni segala dosa kami. Ampuni kami Tuhan dari dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak dan supaya kami boleh berjalan di jalan-Mu di tahun 2021 ini dengan selamat. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan selalu bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, kita buka yuk sama-sama kitab kita, Ayub 1 ayat 4-5. Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Anak-anak yang lelaki biasanya mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu jangan kemana-mana. Yuk kita sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo kita lihat cerita firman Tuhan. Kira-kira pada tahun 2000 sebelum Masehi, di tanah Uz, hiduplah seseorang bernama Ayub. Ayub itu saleh dan jujur. Dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub memiliki 7 orang anak laki-laki, 3 orang anak perempuan, dan harta yang sangat banyak jumlahnya. Suatu hari, datanglah iblis dari perjalanan menjelajahi bumi. Allah bertanya, apakah iblis sudah melihat betapa salehnya hidup Ayub? Iblis pun berkata bahwa ketaatan Ayub adalah hanya karena ia diberkati sedemikian luar biasa oleh Allah. Maka Allah mengizinkan iblis mengambil segala yang dimiliki Ayub. Ayub pun kehilangan anak-anaknya, harta bendanya, dan bukan cuma itu, ia juga mengalami penyakit barah yang busuk pada kulitnya. Bahkan, iman Ayub kepada Allah direndahkan oleh istrinya sendiri. Meskipun mengalami semua itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Mendengar musibah yang dialami Ayub, datanglah 3 orang sahabat Ayub untuk menghiburnya, yaitu Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naamah. Awalnya, mereka menemani Ayub berkabung selama 7 hari 7 malam. Tetapi setelah itu, terjadi perdebatan karena sahabat-sahabat Ayub menuduh Ayub berbuat dosa dan semua penderitaan yang dialaminya adalah hukuman dari Tuhan. Karena menurut mereka, tidak mungkin Tuhan mendatangkan penderitaan pada orang yang tidak bersalah. Tetapi Ayub membela diri dan berkata bahwa ia tidak berbuat kesalahan di hadapan Tuhan. Ayub pun merasa kesal kepada teman-temannya yang bukannya menghibur, tetapi malah menyudutkan Ayub. Karena tidak tahu bagaimana lagi harus menjelaskan kepada teman-temannya,
Ayub berkata bahwa ia ingin bertemu dengan Allah untuk mendapat jawaban mengapa Allah membuat penderitaan ini menimpa dirinya. Ketiga teman Ayub akhirnya berhenti membantah Ayub karena Ayub yakin dirinya benar. Maka tampillah Elihu bin Barakeel, orang Bus, seorang yang lebih muda, untuk ikut berpendapat. Elihu berkata bahwa Allah yang mengatur alam semesta ini terlalu besar dan pemikiran Allah tidak akan mungkin dipahami oleh manusia. Akhirnya Allah sendiri menjawab Ayub dalam badai. Allah menyatakan kebesarannya sebagai pencipta yang mengatur dunia, mulai dari hal terbesar sampai hal terkecil. Kemudian Allah menantang Ayub untuk menjawab. Ayub sadar bahwa sekalipun ia tidak bersalah, ia tetap tidak layak untuk membela diri di hadapan Allah. Maka Ayub merendahkan diri di hadapan Allah. Allah pun marah kepada 3 sahabat Ayub yang tidak berkata benar mengenai Allah. Allah mau mengampuni mereka setelah Ayub meminta doa untuk mereka. Akhirnya, Allah memulihkan keadaan Ayub. Allah memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu, dan memberkati Ayub lebih daripada dahulu. Allah juga memberikan lagi 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan kepada Ayub. Bahkan sesudah itu, Ayub masih hidup 140 tahun lagi, dan akhirnya Ayub meninggal dalam keadaan tua dan lanjut umur. Ya, kita sudah tadi melihat dan menyaksikan cerita firman Tuhan yang kita lihat bersama-sama. Amang mau bertanya kepada kita, kepada adik-adik kami, siapa yang sering melawan orang tuanya? Ayo tunjuk tangan. Wah, berarti baik semua ya. Tidak ada yang mau melawan orang tua ya. Wah, bagus. Iya, kisah Ayub adalah kisah yang sangat menyedihkan. Karena keluarga mereka sebenarnya kalau dari harta, mereka harta banyak sekali. Berkecukupan apapun ada, sapi, lembu. Kalau zaman dulu masih ada sapi, masih ada lembu. Kalau sekarang mungkin sapi lembu itu diganti dengan mobil. Mobilnya banyak, hartanya banyak, emasnya banyak. Jadi keluarga Ayub ini beserta anak-anaknya sangat kaya raya. Amang mau tanya loh, berapa sih? Tadi kalau kita udah saksikan cerita firman Tuhan tadi, berapa ayo anak laki-laki Ayub? Siapa yang tahu? Ya benar, 7 orang. Baru anak perempuannya berapa? Siapa yang tahu? Ya pinter, 3 orang. Jadi keluarga Ayub ini benar-benar keluarga besar. Keluarga yang terberkati, keluarga yang bahagia. Tetapi kita tadi sudah melihat kisah bagaimana perbuatan-perbuatan anak-anaknya yang selalu menyusahkan orang tuanya. Yang selalu menyusahkan orang tuanya. Tetapi sebagai orang tua, Ayub selalu berdoa kepada anak-anaknya. Walaupun anak-anaknya bandel, ya, yang suka melawan, tetapi Ayub selalu membawakan anak-anaknya di dalam doa. Nah, untuk itu adik-adik sekalian, kalau memang adik-adik mengasihi orang tua, mengasihi bapak, mama, kakak, adik, harus bagaimana? Kita harus baik. Kita menjadi orang baik. Kita menjadi orang yang patuh, yang mau disuruh oleh orang tua, yang mau disuruh oleh kakaknya. Tidak suka berantem, tidak suka jajan, tidak suka keliuran. Itu kalau betul-betul kita anak yang baik. Tetapi di sini cerita tadi, karena anak-anak Ayub menjadi menderita.
Ayub digodain oleh iblis. Kalau kita baca ya di kisah Ayub itu ya, bagaimana Ayub menderita penyakit kusta. Wih, penyakit kusta tahu nggak? Adik-adik pernah nggak melihat penyakit yang kudis-kudisan? Yang gatel-gatel. Pokoknya koyo borok, tahu nggak? Pernah nggak ngelihat? Ih, jijik kan? Kita aja ngelihatnya jijik. Nah, itulah yang terjadi, penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub. Itu karena apa? Karena perbuatan anak-anaknya yang selalu melawan, yang selalu menyangkal Tuhan, yang selalu menghujat Tuhan. Sehingga resiko perbuatan anak-anak Ayub menjadi diterima oleh Ayub itu sendiri. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah adik-adik mau orang tuanya begitu? Dengan tingkah laku kalian, dengan adik-adik menjadi anak yang jahat, yang tidak patuh, apakah orang tua kalian mau jadi sakit? Apakah orang tua kalian mau jadi pusing di rumah karena perlakuan adik-adik semua? Tentu tidak, kan? Untuk itu, marilah kita melihat pelajaran yang dicontohkan anak-anak Ayub yang nakal. Karena kenakalan anak-anak Ayub yang selalu hoga-hoga, yang selalu menghambur-hamburkan harta dan lain-lain, tidak mengingat Tuhan, tidak mau memuji Tuhan, tidak mau ke gereja, tidak mau sekolah minggu. Sehingga itulah yang terjadi. Yang terjadi, Ayub melalui iblis dihukum oleh Tuhan, dicobai oleh Tuhan. Tetapi karena memang benar Tuhan melihat kebaikan Nabi Ayub, Tuhan melihat kebaikan Nabi Ayub sehingga Nabi Ayub bisa sembuh. Kalian tahu kan kisahnya Ayub? Semua anak-anaknya meninggal dunia. Hartanya habis. Ya, semua yang ada di dia, yang tadinya kaya raya, yang mempunyai lembu, kambing, kerbau, bahkan mobil, semua habis. Nah, untuk itu, marilah adik-adik sekalian menjadi anak yang patuh kepada orang tua, biar jangan karena tingkah laku, perbuatan, kejahatan adik-adik semua, biar jangan orang tua menjadi kena atau menjadi akibat yang perbuatan kita menjadi orang tua kita yang menerima. Jadilah anak yang baik supaya orang tua kita bahagia, harta kita tetap ada, berkat Tuhan tetap mengalir. Siapa yang janji? Adik-adik, siapa yang mau janji? Mulai hari ini janji akan baik-baik, tidak mau melawan orang tua. Tunjuk tangan. Ya. Ingat, Tuhan melihat janji kalian semua. Tuhan melihat janji adik-adik semua, anak-anak kami yang berjanji tidak akan melawan orang tua, tidak akan membuat susah orang tua, dan selalu mematuhi orang tua. Biar supaya apa? Biar supaya adik-adik terberkati, orang tua juga terberkati, kita sehat-sehat, menjalani tahun 2021, kita dijauhkan dari penyakit, kita selalu sehat dan diberi rezeki berkat dari Tuhan. Untuk itu, mari kita tetap selalu berdoa bersama-sama dengan keluarga, Bapak, Ibu, anak-anak kami semua. Mari selalu berdoa di dalam rumah kita masing-masing. Dan jangan lupa selalu mengikuti kebaktian sekolah minggu yang ditayangkan melalui live streaming HKBP Cikampek. Oke? Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik, karena Engkau sudah memberikan pelajaran bagi kami, terlebih anak-anak kami Tuhan. Biar supaya mereka mengerti
untuk melakukan yang terbaik di dalam keluarga, biar supaya mereka mengerti Tuhan, untuk supaya mematuhi orang tua. Biarlah Tuhan pelajaran firman Tuhan yang Kau ajarkan bagi kami, terlebih anak-anak kami, biarlah itu pelajaran buat anak-anak kami di dalam kehidupannya sehari-hari. Biarlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang terberkati di dalam rumah tangga, di dalam negara, maupun di masyarakat Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang sudah mengajari kami untuk lebih baik lagi. Ajari kami Tuhan untuk melawan segala kejahatan yang selalu menggoda hati dan pikiran kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami Tuhan dari dosa-dosa kami. Ampuni dosa kami Tuhan terhadap orang tua kami, saudara-saudara kami. Terlebih ampuni Tuhan dosa kami yang kami lakukan terhadap Engkau. Supaya kami Tuhan dapat berkat dari Engkau, supaya kami menjadi anak yang terberkati. Terima kasih Bapa. Buat minggu ini kami serahkan jiwa raga kami, karena Tuhan selalu menjagai kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Jangan lupa ya, persembahannya dimasukkan ke dalam celengan. Kita bernyanyi, Ku Masuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Adik-adik, kita sama-sama berdiri. Kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Berdoa untuk mendoakan persembahan kita yang sudah kita kumpulkan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terima dengan senang hati. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan Allah menerangi kita dengan wajahnya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan Allah menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Kak Helen, Kak Monik, Mamang Situasi Hombing, dan Kak Tasya undur diri ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.